12. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Aini, SPD. Pada tahun pelajaran ini, saya akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas kalian. Semoga di masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh tidak melunturkan semangat kita untuk tetap belajar di mana saja. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari pada kelas 12 ini adalah tentang surat lamaran pekerjaan dengan KD 3.1 dan 4.1. Sebelum membahas mengenai sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan, sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada orang atau pejabat ataupun instansi yang dapat memberikan pekerjaan. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, dan yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam praktik pemakaiannya, yang banyak dipakai adalah model yang terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, namun model ini lebih digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Yang berikutnya mengenai unsur-unsur penting surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu media kita untuk mempromosikan diri kita kepada orang yang memberi pekerjaan. Unsur-unsur penting yang pertama yaitu mempunyai bentuk yang menarik. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan kita sebagai pelamar kerja. Dan yang keempat, tepat pada sasaran apa yang kita inginkan, yaitu tentang pekerjaan, apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan keterampilan apa yang kita miliki. Sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, kita pasti mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan dari sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama, lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu atau bisa juga disebut dengan surat lamaran yang berdasarkan inisiatif kita sendiri. Yang kedua, sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu, bisa dari media televisi maupun media massa. Yang ketiga, sumber lowongan pekerjaan dari referensi pihak tertentu. Ini berarti lowongan pekerjaan yang kita dapatkan itu berasal dari orang lain. Kita lanjutkan pada bagian sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebenarnya, dilihat dari bagiannya, surat lamaran itu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau tesis yang berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Yang kedua, bagian argumentasi. Pada bagian ini, kita memberikan argumentasi kita, contohnya pada lampiran-lampiran. Mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan, ada 3 bagian yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pada bagian pembukaan, terdapat tempat dan tanggal penulisan, hal dan lampiran, serta sapaan dan alamat yang dituju. Pada bagian isi, terdapat salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup. Sementara pada bagian ketiga, terdapat tanda tangan dan nama lengkap. Kita akan bahas satu persatu mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan ini. Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian pembukaan, ada 3 hal yang dituliskan pada pembukaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat dipisahkan oleh tanda koma. Dan penulisan nama bulan tidak boleh menggunakan angka, namun harus menggunakan huruf.
Berikutnya adalah lampiran dan perihal. Lampiran merupakan penjelas atau sejumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Jumlahnya sama dengan jumlah yang akan kita lampirkan pada bagian argumentasi. Sementara perihal adalah perkara apa yang kita bicarakan. Karena ini merupakan surat lamaran pekerjaan, maka pada perihal dituliskan lamaran pekerjaan. Kemudian pada alamat yang dituju. Pada alamat yang dituju tidak diawali dengan kata kepada, namun cukup dituliskan menggunakan singkatan YTH titik. Dan aturannya pada penulisan alamat tidak lebih dari 3 baris. Penulisan jabatan tidak boleh disertai dengan sapaan bapak ataupun ibu. Pada penulisan alamat, kata jalan tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris karena alamat yang dituju bukan merupakan sebuah kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mengenai salam pembuka. Karena surat lamaran pekerjaan bersifat resmi, maka salam yang digunakan juga harus bersifat resmi. Contohnya dengan hormat. Dan jangan lupa, penulisan salam harus diakhiri dengan tanda koma. Yang kedua, alinea pembuka. Pada alinea pembuka, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan santun karena itu akan menggambarkan pribadi kita kepada orang yang memberikan pekerjaan. Sumber informasi yang kita dapatkan mengenai lowongan pekerjaan juga disampaikan pada bagian alinea pembuka ini. Pada bagian kedua isi surat, ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah identitas, yang kedua maksud dan tujuan, dan yang ketiga lampiran. Pada bagian identitas, keterangan-keterangan yang dibutuhkan dituliskan dengan sejelasnya. Yang kedua, maksud dan tujuan kita menulis surat lamaran pekerjaan dituliskan secara lugas dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, lampiran-lampiran. Dan ingat, semua kata-kata yang dituliskan dalam isi surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata-kata baku. Bagian isi yang keempat yaitu penutup. Pada bagian ini kita menyampaikan ucapan terima kasih dan ungkapan antusiasme kita ketika melamar pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Sama halnya dengan salam pembuka, maka salam penutup juga harus diakhiri dengan tanda koma. Dan terakhir, penutup yang terdapat tanda tangan dan nama terang. Dan jangan lupa, penulisan nama lengkap kita tidak perlu diberi garis bawah ataupun tanda baca lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk diri kita nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.